Soekarno, kau panggil Bung Karno. Ku buat negara ini merdeka. Ku pelopor pemuda negaraku. Aku Soekarno. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita. Kusno Sosrodihardjo. Kau tahu siapakah dia? Dia adalah pendiri negara kita. Dan kutipan terkenalnya, jas merah. Jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Saya yakin kalian semua sudah mengetahui apa yang saya bicarakan. Ya, dia adalah Soekarno. Masa kecilnya dekat dengan kita. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti ayahnya yang menjadi seorang guru. Ayahnya selalu berpesan kepadanya untuk mengingat semuanya. Tak heran jika dia menjadi anak yang cerdas. Tunggu, bagaimana tentang ibunya? Sebagai keturunan bangsawan Bali, ibunya selalu bercerita tentang perjuangan leluhur mereka. Sejak itulah patriotisme tertanam di hatinya. Soekarno sebagai pemuda yang aktif dalam berorganisasi. Jong Java, Putra, PNI, dan lainnya. Dia menjadi salah satu orang yang paling kritis dan diantisipasi oleh orang Belanda. Saya membenci imperialisme. Saya menolak kolonialisme, kata Bung Karno pada salah satu pidatonya. Dia bertekad membuat bangsa ini merdeka dari kolonialisme. Dan dia tidak pernah takut memberikan opininya untuk melawan Belanda. Jika kamu mengasingkanku, kamu ingin kebahagiaan terpencil di dunia ini. Tubuhku akan berada di penjara. Namun semangatku akan terbebas. Kalian tahu orang-orang Belanda? Mereka mengasingkan ke berbagai tempat. Ke Dikul di Papua, Ende di Nusa Tenggara, dan di Bengkulu, Sumatera Selatan. Bagaimana dengan Soekarno? Dia telah menyaksikan kondisi rakyatnya. Dia telah menyaksikan penderitaan rakyatnya. Dia selalu yakin bahwa suatu saat Indonesia akan terbebas dari penjajah. Dalam pengasingannya, Soekarno menulis dan memikirkan segala sesuatu tentang bangsanya. Dan tidak hanya itu, ketika dia berada di Bengkulu, dia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik dari salah satu pimpinan di Bengkulu. Siapakah dia? Namanya ialah Fatmawati. Singkat cerita, Soekarno menikah dengan Fatmawati. Dia selalu mendukungnya, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental. Dalam masa sulitnya, Fatmawati selalu berada di sampingnya. Ketika penjajahan Jepang hampir berakhir, Soekarno dan golongan muda sudah siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno sebagai golongan tua, dia ingin menunggu Jepang menyerah. Tapi golongan muda, mereka ingin mempercepatnya. Permisi Bung Karno, kita harus meninggalkan tempat ini. Kamu harus ikut denganku. Kumohon Bung Karno, ini untuk dirimu, ini untuk Indonesia, kata Wikana pada salah satu golongan muda. Hingga pada 15 Agustus 1945, mereka membawa Soekarno dan Fatmawati ke Rengas Dengklok. Semuanya setuju untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945,
Mereka menyiapkan segalanya. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Yang lainnya memberikan pesan kepada seluruh pimpinan Indonesia tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Tunggu, bagaimana dengan Fatmawati? Dia mempersiapkan bendera kita, bendera merah dan putih. Dia menjahit bendera merah dan putih menjadi satu. Putih-putih melati, mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Inilah bendera nasional kita. Bendera merah dan putih. Merah artinya berani. Dan putih artinya suci. Saya berharap generasi kita menjadi seperti ini. Berani dan suci. Di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada 17 Agustus 1945. Semua orang berkumpul di depan rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan bagaimana suatu bangsa terbentuk. Dari sekian lama berjuang. Dari sekian banyak darah, hidup, air mata, dan penderitaan yang telah dikorbankan. Hingga sekarang akan merdeka dari penjajah. Indonesia akan menjadi masa yang baru. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Perjuangan kita mudah. Karena kita hanya melawan penjajah. Perjuanganmu sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Soekarno.